Pak, tentang kepastian pemerintah untuk impor beras di tahun ini, Pak, bagaimana? Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras. Dan saya tegaskan, memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk. Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat untuk kita semua. Di hari yang baik ini, tanggal 26 Maret 2021, saya Dr. Esa Broto Asmoro akan menyampaikan beberapa berita gembira dan ajakan untuk kembali bersama-sama dapat mengakhiri pandemi ini. Kemarin, tepatnya hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, pemerintah kembali mendatangkan suplai vaksin COVID-19. Jumlah vaksin COVID-19 yang datang kemarin adalah 16 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk, serta 1,5 juta dosis sebagai cadangan atau overfill. Alhamdulillah, suplai vaksin kita semakin banyak, dan dampaknya adalah jumlah masyarakat yang akan dapat divaksin tentunya juga akan bertambah. Tahap kedua vaksinasi yang mensasar lansia dan pekerja publik ini sudah makin terjamin ketersediaan vaksinnya. Kementerian Kesehatan menginformasikan bahwa dari tahap pertama hingga tahap ke-7 termasuk dari COVAX Facility, vaksin yang telah kita terima baik dalam bentuk jadi dari Sinovac, bentuk bulk dari Sinovac juga, dan vaksin dari COVAX, semuanya berjumlah lebih dari 57 juta dosis vaksin. Dan ratusan juta dosis lainnya akan disiapkan pemerintah untuk memastikan semua sasaran penerima vaksin, yakni sekitar 180 juta orang lebih, akan menikmati hak mereka. Alhamdulillah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita wajib bersyukur karena dari lebih dari 200 negara di dunia, Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang sudah memulai program vaksinasi yang masif. Bahkan, progres kita memvaksinasi masyarakat Indonesia adalah salah satu yang patut dibanggakan. Per 24 Maret 2021, Our World in Data menunjukkan Indonesia berada di 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak. Tidak ada satupun negara ASEAN atau Asia Tenggara kecuali Indonesia di jajaran negara-negara tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum 2 dosis vaksin bisa disuntikan ke tangan kita, di lengan kita, ada banyak sekali orang yang berjasa. Para peneliti yang menemukan bibit vaksin, lalu memprosesnya menjadi vaksin yang lolos uji 3 tahap. Kemudian para pekerja di produsen vaksin, termasuk mereka yang bekerja di PT Bio Farma, dan produsen vaksin kelas dunia yang berbasis di Bandung. Mereka yang bertugas mengemas lalu mengirimkannya ke seluruh penjuru Indonesia. Para prajurit TNI dan petugas Polri yang mengawalnya agar aman dan tiba sesuai jadwal di tujuan. Dan tentunya para vaksinator dan pengelola program vaksinasi yang menjaga kualitas atau mutu vaksin agar tetap baik ketika diberikan kepada sasaran penerima vaksin. Maka, sangat penting bagi masyarakat yang menjadi penerima vaksin untuk berterima kasih kepada mereka yang sudah berjuang untuk memastikan kita sehat dan aman dari COVID-19. Caranya, dengan siap divaksin saat vaksin siap.
Nah, saya akan membagikan 3 tips penting sebelum divaksin. Yang pertama, pastikan kita terdaftar. Kebanyakan pendaftaran dilakukan via online, namun ada juga pendaftaran manual yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dekat rumah kita, atau misalnya oleh ketua RT atau ketua RW, atau bahkan kepala puskesmas. Nah, pastikan kita sudah terdaftar. Apabila ingin divaksin di sentra vaksinasi, pastikan kita sudah mendaftar online agar dapat jadwal yang pasti. Sebaiknya hindari datang langsung tanpa mendaftar sebelumnya atau go show, karena itu akan membuat antriannya jadi panjang dan berkerumun. Dan itu tentu akan membuat fisik kita jadi lebih lelah. Nah, kedua, siapkan vaksin, sebelum kita vaksin, siapkan fisik dan kesehatan. Jangan begadang, jangan merokok dan minum alkohol, lakukan olahraga rutin, dan ingat, makan atau sarapan sebelum divaksin. Agar apa? Kita siap, tekanan darah kita dan suhu tubuh kita normal. Kalau tekanan darah sebaiknya di bawah 180/110, dan untuk suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Nah, kedua hal ini akan diperiksa tentunya di meja screening kesehatan untuk menyatakan apakah seseorang tersebut boleh divaksin atau tidak pada waktu dan hari tersebut. Jangan sampai sudah datang kemudian pulang dengan tangan hampa atau akhirnya tertunda vaksinnya karena tidak siap saat dipanggil. Nah, yang ketiga, vaksinasi adalah proses. Jadi pelajari prosesnya. Dan vaksinasi adalah proses panjang dan berkelanjutan dalam kehidupan kita. Sebagian besar dari kita sudah mengalami vaksinasi atau sudah diimunisasi sejak bayi. Dan kemudian beberapa vaksin tersebut lanjut sampai ke dewasa, bahkan sampai lansia. Jadi, mari pelajari lagi manfaat vaksinasi dan segala perkembangannya. Gunakan juga masa observasi setelah menerima vaksin untuk mempelajari lebih lanjut soal vaksinasi. Pasti berguna kok untuk kita, untuk anak-anak, untuk cucu, saudara, kawan. Karena sebagian besar ini juga sebenarnya sudah ada ya tentang vaksinasi, semuanya bisa didapatkan secara lengkap di s.id/info vaksin yang semuanya dapat diunduh secara gratis ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, selain siap divaksin saat giliran kita tiba, ada informasi juga bahwa kalau kita itu sebenarnya punya kewajiban untuk mengingatkan atau mengedukasi mereka yang seharusnya masuk giliran divaksin. Misalnya, sejak bulan Februari sampai saat ini hingga nanti bulan Mei, giliran lansia lah yang akan divaksin. Jumlah mereka itu sebenarnya sekitar 21 juta lebih. Maka sesungguhnya masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan haknya. Nah, ini tentunya merupakan kewajiban kita yang mungkin usianya lebih muda gitu ya, terlebih misalnya anak dan cucu mereka, untuk dapat memberikan informasi mengenai tempat, jadwal, maupun cara pendaftaran dan syarat untuk siap divaksin. Nah, seperti yang sudah diketahui, bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, tahap kedua ini sudah bisa divaksin. Nah, di mana vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit atau di sentra-sentra vaksinasi yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, bagaimana caranya? Pastikan nama lansia tersebut atau calon penerima vaksinnya itu sudah mendaftarkan diri secara daring atau online melalui www.kemkes.go.id dan bisa juga melalui sehatnegriku.kemkes.go.id. serta melalui situs resmi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN di www.covid19.go.id. Atau bisa juga melalui berita-berita di sentra vaksinasi, seperti contohnya yang ada di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di akun Instagramnya @sentra-vaksinasi-bersama-BUMN. Nah, sentra ini menyediakan pendaftaran online melalui loket.com. Apa saja syaratnya? Pendaftaran yang paling umum adalah harus tentunya bisa membuktikan bahwa dirinya sudah berada di atas usia 60 tahun dengan KTP yang sesuai dengan wilayah sentra vaksinasi. Nah, berita baiknya, sejak beberapa hari yang lalu, sentra vaksinasi bersama BUMN yang ada di Senayan ini bisa melayani lansia ber-KTP Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, selain memastikan kita bawa
KTP asli, kemudian kita juga bawa bukti pendaftaran atau vouchernya, hadirlah tepat waktu sesuai jadwal yang tertera di voucher. Bagi lansia yang berobat rutin untuk penyakit kronis, tambahkan juga, bawalah surat rekomendasi vaksin dari dokter spesialis. Nah, Bapak Ibu lansia yang saya hormati, persyaratan kesehatan bukan untuk menyulitkan, tapi untuk memastikan bahwa semua prosedur kesehatan dipenuhi. Ingat, vaksinasi adalah untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita terhadap si virus penyebab COVID-19. Jadi, yang harus terjadi adalah peningkatan tingkat kesehatan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, rekomendasi dokter yang merawat lansia tentunya diperlukan untuk melancarkan proses vaksinasi dan memastikan dampak maksimal imunitas tubuh itu dapat dinikmati oleh lansia tersebut. Jadi, saya ulangi sekali lagi ya, pernyataan Kemenkes di bulan Februari lalu bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM sudah mengizinkan vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada lansia dan penderita komorbid. Loh, kenapa berubah? Bukankah sebelumnya hanya untuk usia 18-59 tahun yang sehat? Nah, perubahan ini sesuai dengan laporan temuan terbaru uji klinis yang dilakukan di berbagai negara di belahan dunia yang menyatakan bahwa relawan uji klinis lansia menunjukkan hasil baik dari segi keamanan dan efektivitas vaksin. Maka, rekomendasi dari para ahli termasuk Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam ini menyatakan bahwa individu dengan usia di atas 59 tahun, ya, kelayakan vaksinasi CoronaVac itu ditentukan oleh kondisi kerapuhan yang ditentukan oleh kuesioner rapuh yang merupakan singkatan dari R, resistensi atau resistance, atau kuatkah sang calon penerima itu menaiki 10 anak tangga tanpa istirahat. Kemudian A, aktivitas atau fatigue, seberapa sering lansia tersebut mengalami kelelahan. Kemudian P, penyakit lebih dari 4 atau illness. Jadi riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, kanker, selain kanker kulit, ya, penyakit paru kronis, serangan jantung, kemudian gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Nah, ditentukan juga oleh usaha berjalan, yakni ambulatori. Kemampuan berjalan kira-kira sejauh 100 sampai 200 meter. Dan yang terakhir adalah H, hilangnya berat badan atau loss of weight atau keterangan perhitungan berat badan dalam 1 tahun. Nah, sekali lagi diingat ya bahwa lansia dengan komorbid sudah boleh divaksin dengan syarat penyakit komorbid yang diderita itu tidak dalam kondisi akut kembali dan harus terkontrol. Nah, dan ini merupakan saatnya atau gilirannya untuk divaksinasi. Maka ayo segera mendaftar. Berbondong-bondong datanglah ke pos vaksinasi, jangan sampai ketinggalan. Mari kita lihat bersama, ini adalah Ibu Siti Rumande Harahap. Beliau usianya 99 tahun dan sudah dilakukan vaksinasi di Jakarta. Lalu ada sebelahnya ini adalah Bapak Edi ya Yosharwa yang Juni nanti genap usianya 100 tahun. Ya, dia gegap gempita nih saat divaksin 1 Maret yang lalu di Bandung. Kemudian juga ada Bapak ini kakek nih ya, Wiyawan Harja Mulia yang usianya 104 tahun. Nah, baru-baru ini juga sudah menerima vaksin COVID-19 di Bogor. Maka ayo Bapak Ibu, saudara-saudari, pastikan orang tua kita, kakek nenek kita yang lansia semuanya mendapatkan hak mereka. Mari kita bantu mereka dengan mengikuti 3 langkah mudah saja. Yang pertama, berikan informasi yang tepat dan terkini. Kedua, bantu daftarkan mereka ke vaskes atau sentra vaksinasi. Ketiga, apabila perlu, dampingi mereka. Bantu mereka merasa nyaman ketika mengikuti proses vaksinasi, terutama kalau lansianya memiliki disabilitas. Bantu menjadi juru bicara isyarat, jadi pendamping dan memastikan mereka nyaman. Nah, untuk yang terakhir ini, Menteri Kesehatan punya berita menarik. Ya, beliau membuka peluang untuk melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 bagi anak muda dengan syarat wajib membawa beberapa warga lanjut usia atau lansia untuk ikut divaksin. Upaya ini dilakukan agar mempercepat vaksinasi lansia, agar sasaran vaksinasi 21,5 juta lansia dapat cepat selesai sesuai jadwal. Peraturan pendukung
akan sedang dirumuskan oleh Bapak Menteri Kesehatan dan petunjuk teknisnya akan segera diumumkan. Nah, dimohon juga kepada para kepala daerah untuk memprioritaskan lansia dalam program vaksinasi COVID-19 dan mengerahkan semua sumber daya dan segala daya upaya untuk memastikan mereka tervaksinasi segera. Kenapa? Ingat, bulan suci Ramadan akan segera tiba. Pemerintah ingin sekali memastikan para orang tua kita, para lansia tersebut dapat beribadah dengan tenang. Meski tetap diutamakan tinggal di rumah dan tidak mudik. Nah, mari kita gotong royong untuk lansia kita. Karena melindungi mereka berarti melindungi diri kita juga dan melindungi bangsa ini, bangsa Indonesia. Salam sehat dari saya, ingat tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan rutin. Selamat sore dan sampai jumpa.